Balik lagi Kobers bersama gue Afin di program Kopcast, Kobra TV Podcast. Dan hari ini narasumber kita yang mau gue ulik nih, wah, dia adalah Agung DFG, salah satu konten kreator yang memang banyak banget yang udah dia lakuin ya. Mungkin langsung aja nih, gue mau bongkar rahasia-rahasia dia di podcastnya Kobers nih. Oke Kobers, langsung aja nih, Agung DFG. Iya, Bro Agung, apa kabar dulu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Gimana tadi perjalanan? Deket kok. Dekat ya? Deket banget. Bekasi Bintaro ya? Iya. Oke Bro Agung, Gimana? boleh disapa-sapa dulu nih teman-teman subscriber kita, namanya Kobers. Oke, Kobers. Nama gua Agung DFJ. Gua ya bisa dibilang konten kreator mungkin. Itu pokoknya mah. Lu ini konten kreator apa gitu yang gua tahu nih cuman lu kreator game nih gitu. Iya. Sebelumnya katanya nih ya Iya. kan. Tolong deh dijelasin bagaimana tuh. Jadi gini ya. Ini ceritanya mau di awal apa gimana? Dari awal bro, Dari supaya awal. subscriber Kobers juga tahu. Oke, dari awal mungkin gua merintih dari nol banget nih kan. Itu gua konten bisa dibilang vlogging, Oke. tapi iseng-iseng berhadiah gitu kan. Awalnya? Iseng-iseng doang Oke. gitu kan. Cuman nge-vlog apa gitu, upload itu tanpa diedit tadinya, tanpa edit sama sekali, tanpa punya kru, tanpa ada manajemen, Oke. tanpa ada apa. Berarti benar-benar lu sendiri ya? Iya, itu benar-benar dari nol, dari nggak ada subscriber sama sekali. Pas kesini gua cobalah ngedit, itu ngedit pakai handphone. Oke. Gua pakai handphone tadi kan, dulu kan lagi boomingnya tuh KineMaster lah, Oke. ya kan, tapi yang modnya. Hmm. Nah itu, gua coba edit, gua upload, nggak ada yang nonton, Sama sekali? nggak ada sama Satu sekali, tuh? nggak ada. Wah. Itu subscriber nggak ada, tapi ya udahlah nggak apa-apa, cuman pengen ngupload doang, nyimpen video. Kalau misalkan di komputer kan nggak mungkin kita ngupload Nah. pasti penuh lah, ya kan. Nah, gua upload lagi, nggak ada lagi, upload nggak ada. Pas 1 bulan kemudian, itu nggak nyangka gua ngupload video pas gua lagi di Selabintana. Tahu-tahu subscriber ya lumayan, kalau misalkan 10.000. Oh berarti dari satu konten itu bisa membawa subscriber tuh? Langsung naik. Langsung ya? Iya, kalau misalkan konten kita fokus nih ya, pasti ada aja yang nonton. Apalagi kalau misalkan daily tag-nya tuh fokus di situ aja, gitu kan. Jangan sampai ganti-ganti, kita harus, gue pengen ke ini, gue harus ke reaction atau apa gitu ya. Jangan, kita fokus aja di situ, gitu kan. Atau naik dari satu konten itu, dari satu video itu, sampai ke video-video yang lainnya ditonton. Oke, iya. Nah berarti kalau boleh tahu nih ya, lu udah berapa lama deh menjadi seorang kreator? Gua dari tahun 2012 2012? itu channel gua yang pertama itu. Nah, si channel gua itu tuh bisa dibilang apa ya, keberuntungan kali ya. Nah, gue coba lagi kan, upload lagi, kok kita nggak nge-share langsung ada yang nonton gitu Oke, kan. Ada iya. yang nonton lagi, kata betul ini subscribernya masih kurang nih kan. Ya udah, gua nulis nama channel gua di buku, nggak tahu berapa ribu itu gua tulis kan. Iya. Tiap malam gua bagiin tiap orang di jalan. Oke, itu cara berpromosi lo ya? Iya. Tapi gini bro, Gimana? seberapa yakin lu ya sampai lu bisa membuat, maksudnya punya kepikiran gitu loh untuk melakukan secara promosi manual ya menurut gua gitu kan, menurut spot gitu kan, secara ditulis, lu bagi-bagiin ke orang gitu kan. Itu kan di tahun 2012 tuh, ya kan? 2012 itu YouTube itu udah banyak orang yang tahu belum sih Iya. pada waktu itu? Itu waktu itu tuh masih belum ada yang tahu lah. Kalau misalkan dibilang kayak konten kreator, boleh disebutin nggak kan? Boleh. Reza Arab. Nah, dia itu masih ngerintis juga bareng sama gua, Oke. bareng-barengan. Itu Berarti Reza Arab sama lo tuh mulai bareng ya? Itu dulu. Oke. Itu dulu. Cuman dia cepet naiknya lah, ya kan. Oke. Nah, pas di situ sebenarnya gua nggak nyangkanya tuh emang semua juga berawal dari bawah tuh pahit lah ya, bisa dibilang pahit gitu kan.
nggak ada yang subscribe, nggak ada yang subscribe. Tapi ya udah gue nggak ada katanya lah kan, ya udah gue bagiin lagi, tahu ada yang nonton, tahu dia gue bagiin ke temen gue, ya udah nggak apa-apa, silakan aja ya kan gitu. Oh naik, ya udah gue sambil ngebagiin, nyampe lah ke 300.000 itu tuh. 300.000 di channel yang pertama. Itu yang pertama. Itu selama 5 bulan. 5 bulan? 300.000. 2012 itu? Iya. Oke, berarti bagus dong impact-nya secara lu berpromosi secara on the spot? Waktu itu sih kalau misalkan dibilang apa ya, nonton YouTube tuh cuma nonton aja gitu kan. Kalau orang-orang nonton ini udah skip, pastilah kayak gitulah. Pasti ada aja yang skip. Nonton berapa menit atau detik gitu kan. Skip. Tapi dari skip mereka itu kita lebih berharga. 1 atau 2 detik itu berharga banget buat kita. 1 klik itu berharga banget buat kita. Nah, pertanyaan gue, channel yang pertama kemana? Itu yang pertama mungkin di sini keluarga gue nggak ada yang tahu. Bisa dibilang gue anak broken home. Anak broken home. Oke. Bisa dibilang anak broken home. Keluarga gue nggak ada yang tahu gue fokus di YouTube atau apa. Mereka ngedengar di tetangga juga kan nggak pernah percaya gitu kan. Emang gue sekolah IT, tapi kalau misalkan dari editing kurang gitu kan. Mereka makanya nggak percaya kalau misalkan gue di YouTube main gitu kan. Sorry ya bro, lu broken home dari tahun berapa? Gue broken home tahun 2012. 2012. Iya. Berawal lu lagi memulai membuat channel itu udah broken home? Gue gara-gara apa ya? Tadi sih emang gue nggak ada, gimana sih orang broken home? Nggak ada semangatnya apa gitu kan. Dekat sama minuman apa gitu kan. Nah pas. Tapi sekarang lu udah bersih lah ya dari hal-hal yang seperti itu ya? Yang kayak gitu bersih ya kan. Terus nyokap gua meninggal pas gua keluar sekolah. Terus bokap gua yang biasa gitu minyak lagi ya kan ya. Nah di situ gua sempet kayak nggak punya keluarga. Bener-bener nggak punya keluarga gitu. Mungkin terpuruk banget ya pada waktu itu. Maaf. Gue sampai cerita di sini kan, gue bertahun-tahun pengen cerita ya kan. Nah, gue pengen ngeluarin unek-unek gue ya kan. Mau unek-unek dari bener-bener dalam banget ya kan, sampai yang di dalam atau di luarnya itu gue pengen ngeluarin semuanya. Gak apa-apa bro, karena kita juga nggak pernah tahu nih. Mungkin dari salah satu subscriber dari TV Cobra juga ini kan, salah satunya ada yang mungkin sama kayak lu broken home gitu kan. Mungkin dari sini lu bisa berbagi cerita lah gitu kan akhirnya gitu kan. Gak apa-apa. Nah setelah itu gue iseng sih yang si channel itu gitu. Tadinya disupport sama temen gue itu si Kiki itu kan. Kiki kata dia tuh, gue ada nih lu bikin video aja katanya, lu upload aja. Lah emang itu apaan? Ini YouTube katanya. Lu nggak tahu, cuma nonton doang, kayak TV aja gitu kan. Itu bisa katanya, lu upload aja katanya, buat nyimpan file video lu apa gitu kan, panjang lebar di situ. Gue bikin lah. Di situ pas gue jauh dari orang tua. Gue lagi di Bandung. Dulu gue lagi di Bandung. Itu bisa dibilang gue diusir sama bokap gue gara-gara gue nentang. Diusir bro? Gue diusir. Jujur gue diusir. Menentang karena apa? Karena dia mau nikah lagi. Lanjut nih, ya kan, ke yang tadi masalah channel dulu. Iya. Bisa hilang. Nah, brother. Oke, jangan sedih dulu ya. Karena itu menurut gue subscriber udah lumayan banyak gitu kan. Gue nggak nyangka, nih kan. Nih, gue kan sama si cewek ini nih kan. Ini si mantan gue izin sama dia. Yang ada yang mau bikin gue nih kan, dia selebgram di Sukabumi kan. Dia ngajakin collab gimana? Oh yaudah nggak apa-apa, biar subscriber lu naik katanya. Dia 1 juta mau dia si apa namanya itu pagi, udah lama. Nah udah gitu, udah upload, seminggu kemudian, lumayan nih kata gue tuh, sampai 2 juta.
seminggu kata gue tuh. Wih, nggak nyangka nih kan. Duit apa figurnya? View-nya Oke. itu yang komennya bagus lagi kan. Gitu. Ya udah, gua lanjut lagi. Itu pun followers gua juga naik Sekarang Instagram lu berapa follower? 53. 53.000. Ah. Oke. Ya, turun. Tapi kan itu lu udah ada perjuangan Ya, banget tuh brother iya. ya kan. Mungkin cewek awalnya kali lu yang salah. Enggak gini brother, mungkin Ya. lu playboy kali. Enggak, lu fuckboy gitu ya. Enggak. Dibayar. Iya. Nah, lanjut lagi. Gua ngecek, gak ada. Si channel lu. Channel gua nggak ada, channel gua nggak ada. Waduh. Gue belum tahu kan. Nah, gue tanyain kan sama kru gue kan di belakang. Ini channel gue kenapa nih? Channel gue kenapa gitu? Gue aja nggak tahu. Lah, gimana ini? Yaudah, ntar gue akalin dulu. Ada temen gue, dia si Diki, dia otaknya keren tuh, bisa membuka Channel-channel yang hilang. iya, gitu ya. pokoknya apapun dia bisa buka pokoknya kan. Nah, pas selang seminggu cewek gua ke Sukabumi, pengen ketemu kan. Udah ayo ya kan. Nah, dia tuh ngaku Kalau dia yang ngapus. Nah, wow. Plus lagi, ada plus lagi nih. apa tuh? Play buttonnya dia bakar. Wah, gile. Tanpa sepertujuan lu tuh ya. Iya. Pas selang ketemu deh. Ya gua shock lah ya. Shock. Gila. Serius, ini nggak canda ya kan? Enggak, maaf ya, aku tuh cemburu apalah bla bla bla. It's okay ya kan, nggak apa-apa. Cuman ya kan, besok lu nggak usah kesini lagi ya. Kita udahan aja. Awalnya mungkin lu belum ada komunikasi kali sama pasangan lu. Kalau di YouTube ini usaha lu atau seperti apa gitu. Nah, gua malah dia lebih tahu. Oke. Dia lebih tahu pokoknya channel gua monetisasinya, hasilnya juga dia tahu. Malah dia yang bisa dibilang yang ngurus AdSense-nya. Oke. Gitu ya kan. Tapi emang si orangnya jujur kan, AdSense-nya ini buat anak-anak kasih berapa ya. Emang udah bilang ada gajinya gitu kan, kata gitu. Lu terlalu percaya sih bro. Karena statusnya masih berpacaran gitu ya. Lu terlalu percaya banget. Oh udah tunangan. Iya, tapi tunangan secara sebelah pihak. Nah, fokus ini pelajaran banget buat kalian. Untuk kalian yang memang saat ini ingin menjadi seorang kreator, apapun lah kreatornya, bener nggak berada ya kan? Lu harus baik-baik lah sama pasangan lu gitu kan, lebih terbuka lah, bener nggak? Jangan sampai nanti kayak Bro Agung nih, ya kan, channel udah besar, ya kan, akhirnya dihilangin, play button dibakar, hasilnya nggak tahu kemana sekarang, putus lagi brother. Udah tunangan, aduh, ya kan, bukan jangan sampai lah. Cukup pembelajarannya dari Bro Agung aja, gitu kan. Tapi itu gue akan support lu terus di brother itu kan, dengan adanya pembelajaran yang cukup berat gitu kan. Yang penting lu terus semangat lah gitu. Lu seberapa besar sih ingin jadi seorang kreator yang kedepannya? Gua pengen jadi orang biasa aja sih. Oke. Lantaran apa ya? Gue nggak mau sampai gue meledak gitu kan. Kenapa? Belum siap. Oke. Alasannya karena lo belum siap. Belum siap sama sekali. Karena sampai saat ini, sampai umur gua mau ke 27 nikah gitu kan istilahnya. Karena gua punya adik yang bisa dibilang keterbatasan mental gitu kan, sindrom. Gua kenapa gua nggak siap? Gua takut kasusnya kayak dulu. Gua nggak bisa ngurusin dia. Gitu. Nggak bisa ngurusin dia karena gua terlalu fokus sama YouTube. Setelah channel itu hilang, ya kan, dari mantan lo yang seperti itu ya kan, yang baru lo ceritain nih Kobers ya kan. Nah, akhirnya lo punya channel lagi nih, ya kan? Ini channel yang keberapa nih yang lo buat? Ini yang ketiga. Yang ketiga? Yang keempat. Yang keempat? Iya. Ini udah lo channel udah jauh nih. Yang kedua apa ya? Ini yang kedua reaction. Yang kedua reaction. Yang ketiga itu gua punya punya komunitas juga namanya DFJ Film, DFJ
manajemen. Jadi dari musik atau apa gitu, video klip atau apa itu gue upload di situ. Okay. Jadi gue nggak terlalu fokus juga di konten kreator juga. Emang gue fokus cuman di Sling itu tuh gue ada lagi, kan? Ada job lagi misalkan, ini ada job bikin video klip gimana? Yaudah job. Oke, itu masing-masing channel. Apa memang satu channel lu ubah judulnya? Masing-masing channel. Nah, yang kedua lu berapa subscriber? Itu yang kedua. Yang reaction? Itu yang reaction itu 30.000. Terus kemana sekarang? Itu kena atas. Kenapa? Ya kena atas. Begitu aja. Ya. Kok bisa sih, maksudnya nggak sampai lu jagain itu kan? Menurut gue tuh sangat sayang sih, dari awal aja lu punya subscriber yang cukup besar, 100 lebih ke atas. Sekarang yang kedua maksudnya 30.000 gitu kan? Tapi kena atas. Gak nyangka sih sebenarnya kena atas. Terus yang ketiga pun kena atas juga. Terus lu nggak coba lanjutin lagi tuh konten reaction? Ini gua baru mulai lagi. Baru mulai. Yang keempat nih? Yang Tentang apa? Tentang TikTok. Tentang TikTok? Iya. Terlebih berarti channel yang keempat ini lebih apa ya? Lebih global lah ya? Iya. Untuk secara kontennya ya? Kenapa berani? Coba deh. Gua alasannya gara-gara gua ngefans sama si Bimo. Bimo siapa? Bimo PTP. Bimo PTP. Itu gua gara-gara itu. Bang Bimo. Hey. Next time bisa ketemu nih pasti. Amin. Pasti. Ditungguin pokoknya. Dekat juga dari sini masalahnya. Iya. Boleh lah. Nanti lu bisa tag it. Iya, boleh. Kenapa lu ngefans sama Bang Bimo? Selainnya Asik ya kan? asik, serius. Ini orang enak loh. Ini orang enak kayaknya. Dari pas awal dia masih ratusan ribu sampai sekarang gua tonton tuh videonya, sampai gua subscribe. Iya. Udah berapa sekarang? Hah? Udah berapa subscriber? 3 juta. 3 juta ya. Nah, harusnya lu bisa. Amin ya Allah. Harusnya lu bisa. Semoga aja. Bang Bim, kita collab dah. Nah, yang penting lu konsistenin dulu konten lu yang keempat nih, ya kan? Makanya lu kasih tahu deh supaya Kopers juga tahu nih konten lu yang di channel yang keempat nih isinya seperti apa untuk kedepannya lu lebih konsisten. Oke. Mungkin buat channel yang keempat ini kebanyakan gua nge-reaction TikTok ya. TikToknya cuma ya agak ke menyimpang gitu kan. Tapi menurut lu Beragung ya kan, apa sih tips dan trik ya kan untuk menjadi konten kreator khususnya di reaction di channel lu yang sekarang? Tipsnya, pokoknya buat kalian, tapi di jalur di situ juga nggak apa-apa, di jalur situ nggak apa-apa kan. Intinya nih harus humble nih. Satu harus humble Kopers. Ya kan? Jangan sombong. Pastinya. Multitasking. Oke. Kata orang Sunda mah segala bisa lah. Nama eta. Kudu gitu ya. Kudu. Terus. Plusnya fokus satu konten. Kalau misalkan kalian merintis dari nol, itu harus fokus dari nol. Dan jangan lupa juga beribadah. Harus meminta, jadi semuanya harus balance ya. Dan menabung pastinya. Karena pasti ada alat-alat yang akan dibeli lagi kan untuk seorang kreator. Oke, Bro Group, thank you banget ini ya. Lu udah mampir, udah bisa menyempatkan waktunya untuk datang di program Kopcast ya, Kobrativi Podcast. Nggak nyangka ya, sama gue juga nggak nyangka ada lu di sini. Oke Kopers, pokoknya buat kalian terus pantengin konten-konten di TV Kobra, khususnya podcast ya kan. Ada Kopcast, Kobrativi Podcast, masih banyak narasumber-narasumber lainnya yang akan datang di program Kopcast, Kobrativi Podcast bersama gue Alvin. See you next time.